Hari ini bersama Zaki dan juga Alivia. Halo teman-teman, selamat datang di podcast akuntansi yang mana aku Arfis Wandi sebagai host kalian hari ini. Dan juga sekarang aku ditemenin oleh dua orang yang katanya paham banget nih soal akuntansi aset tetap dan juga akuntansi konstruksi dalam pengerjaan nih. Katanya dulu ya, jangan langsung percaya ya guys. Halo guys, aku Zaki, mahasiswa D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Siap nemenin kalian ngobrol hari ini. Dan aku Alivia Hiratolaisi, temannya seperjuangan Zaki nih. Sebelum kami jelasin di podcast ini, aku sama Zaki udah mempersiapkan apa aja yang kita bahas nantinya. Jadi lumayan lah kita bisa banyak cerita hari ini. Nah, pasti menarik nih. Jadi episode kali ini kita bakal bahas tema akuntansi aset tetap dan juga konstruksi dalam pengerjaan dalam akuntansi pemerintah. Mungkin kedengarannya tuh kayak agak berat. Cuman kalau menurut saya pribadi nih, kalau udah ngerti konsepnya tuh kayak menarik banget loh materinya. Bener banget Fis. Jadi, kalau kamu pernah lihat gedung pemerintah, jalan raya, jembatan, atau bahkan ambulans di puskesmas, nah, semua itu punya pencatatannya sendiri loh di laporan keuangan pemerintah. Itu yang akan kita bahas hari ini. Anggap aja kayak misalnya kayak inventaris rumah tangga, tapi punya pemerintah. Cuma bedanya itu rumah tangga kita mungkin catatnya di notes HP. Kalau pemerintah ada standar bakunya. Nah, analogi yang bagus Al. Oke, kita langsung masuk ke topik yang pertama ya. Zaki, tolong dong kasih gambaran sebenarnya apa sih aset tetap itu? Oke, jadi menurut PSAP nomor 7, PSAP itu penyataan standar akuntansi pemerintahnya. Aset tetap itu adalah aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum. Dan yang penting, gak dimaksudkan untuk dijual. Oh, bentar. Berwujud itu maksudnya bisa dipegang fisiknya gitu ya? Beda sama hak paten dong berarti? Benar, kalau hak paten itu aset tak berwujud, beda kategorinya. Aset tetap tuh yang bisa dilihat, pegang, ukur kayak tanah, gedung, kendaraan, maupun peralatan lainnya. Dan yang seru, pemerintah punya 6 klasifikasi utama aset tetap. Yang pertama, tanah. Yang kedua, peralatan dan mesin. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Yang keempat, jalan irigasi dan jaringan. Dan yang kelima, aset tetap lainnya. Dan yang keenam, yang jadi topik khusus kita hari ini, yaitu konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Nah, kita udah bahas klasifikasi aset tetap secara umum nih. Tapi aku penasaran, aset yang dimiliki pemerintah tapi dipakai pihak lain itu konsepnya gimana? Tetap dihitung aset apa enggak? Tetap dihitung dong. Misalnya, pemerintah punya gedung, tapi dipinjemin ke universitas atau kontraktor. Selama aset itu masih dalam penguasaan entitas pelaporan, tetap dicatat sebagai aset tetap. Sama juga hal soal tanah, mau udah dipakai atau belum, selama hak atas tanah milik pemerintah, ya tetap aset tetap. Oh gitu. Terus kalau kebalikannya, ada nggak barang milik pemerintah yang nggak bisa dikategorikan aset tetap? Ada dong. Pertama, bahan dan perlengkapan operasional kayak kertas, tinta, ATK itu dikonsumsi dalam operasi, bukan aset tetap. Jadi terus ada yang kedua, kalau ada aset yang nggak dipakai untuk operasional pemerintah, itu nggak masuk definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya. Dan yang ketiga, ini sering kelewat. Aset yang kondisinya rusak berat, tapi belum dihapus secara resmi. Secara akuntansi, itu udah nggak memenuhi definisi aset tetap operasional. Jadi harus dipindahin ke pos aset tetap lainnya, sesuai nilai tercatatnya. Jadi pencatatannya tetap ada, cuman beda pos aja. Tapi aku penasaran nih satu hal. Tanah itu kan termasuk aset tetap, tapi kok nggak disusutkan? Gimana tuh ceritanya? Nah, itu bagus deh. Jadi konsepnya gini, penyusutan tuh ada karena aset punya masa manfaat terbatas kan. Kayak kendaraan lama-lama bisa rusak atau dia udah ketinggalan zaman. Jadi akhirnya nilainya turun. Tapi tanah itu manfaatnya unlimited. Nggak ada yang bikin tanah tuh habis masa manfaatnya. Kecuali kena bencana alam ya.
tapi itu kasusnya berbeda. Secara akuntansi, tanah diasumsikan tidak terbatas masa manfaatnya, maka nggak disusutkan. Yang sama kayak tanah adalah konstruksi dalam pekerjaan. KDP juga nggak bisa disusutkan, tapi alasannya beda, kita bahas nanti. Oh, oke oke. Terus gimana caranya pemerintah tuh biar dapat aset tetap? Seperti kayak beli di toko gitu kah? Atau gimana? Bisa juga sih, ada beberapa cara. Yang paling umum ya pembelian langsung, tapi bisa juga dari donasi. Misalnya ada perusahaan swasta yang ngasih bangunan ke pemerintah secara hibah. Bisa juga dari pertukaran aset atau perolehan gabungan. Misalnya, beli tanah sama bangunannya sekaligus. Terus nilainya dialokasikan secara proporsional. Nah, benar. Contoh yang perolehan gabungan itu menarik tuh. Misalnya pemerintah beli tanah sama bangunan senilai 500 juta. Jadi pencatatannya tuh kita catat tanahnya 200 juta, bangunan juga 300 juta. Sesuai dengan nilai wajarnya masing-masing. Jadi nggak bisa sembarang juga ya nyatetnya. Pasti ada aturan dan juga ada regulasinya. Terus kalau misal aset itu datang dari donasi, gimana tuh aturannya? Kalau datang dari donasi, aset dicatat sebesar nilai wajar saat diterima dan diakui sebagai pendapatan operasional. Tapi ada pengecualian. Kalau penyerahan aset itu terkait kewajiban pihak lain ke pemerintah, misalnya developer wajib bangunkan fasilitas umum, itu bukan donasi, tapi perlakuan seperti pertukaran. Oke, kita udah ngerti nih soal jenis-jenis dan cara perolehan aset tetap. Nah, sekarang gimana sih prosedurnya waktu pemerintah mau nyatet aset itu secara akuntansi? Jadi, berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2009 pasal 39, prosedur akuntansi aset di SKPD itu mencakup pencatatan dan pelaporan atas 5 hal. Yang pertama perolehan, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga rehabilitasi, yang keempat perubahan klasifikasi, dan yang terakhir yaitu penyusutan aset tetap. Dan ada juga nih peraturan Permendagri No 13 tahun 2006. Semua transaksi itu dikelompokkan jadi dua. Yang pertama ada penambahan nilai aset. Itu tuh mencakup perolehan baru, pengembangan atau renovasi, dan kapitalisasi belanja modal. Yang kedua itu ada pengurangan nilai aset. Pengurangan nilai aset itu meliputi penyusutan, penghapusan, dan penurunan nilai alias impairment. Terus pencatatannya mulai dari mana? Pencatatannya kita mulai dari bukti transaksi dulu. Bisa berupa berita acara penerimaan barang, serah terima, atau penyelesaian pekerjaan. Dari situ, PPK SKPD bikin bukti memorial yang isinya nama aset, kode rekening, klasifikasi, nilai, dan tanggal transaksi. Ini yang akan jadi dasar jurnal akuntansi. Oh, kayak resume transaksi sebelum masuk pembukuan. Terus kalau gitu dokumen apa aja sih yang dipakai? Di sini ada 10 dokumen utama sih, mulai dari laporan BMD barang milik daerah untuk saldo awal, BAS atau disebut berita acara serah terima, dan bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah atau PPKB untuk perpindahan aset. Untuk proses pembayaran ada STM atau SP2D, faktur, dan kwitansi sampai KIR, kartu investasi ruangan, dan KIB, kartu inventaris barang untuk pencatatan detail peruangan dan perjenis asetnya. Dan yang terakhir ada daftar BMD sebagai rekapitulasi seluruh aset daerah, plus laporan aset semesteran dan tahunan untuk pemantauan berkala. Intinya, setiap aset harus bisa ditelusuri dari awal perolehan sampai pelaporannya. Oke, kita udah semakin dalam nih kayaknya materinya. Sekarang soal pengakuan. Kapan sih kalau pemerintah tuh boleh mengakui kalau mereka tuh sudah punya aset tetap? Jadi ada 4 syarat yang harus terpenuhi. 1. Masa manfaatnya harus lebih dari 12 bulan. Yang kedua, biaya perolehan itu bisa diukur secara andal. Ada buktinya dan ada harga yang jelas.
Yang ketiga itu nggak dimaksudkan buat dijual dalam operasi normal pemerintah. Yang keempat, diperoleh atau dibangun untuk digunakan. Lah, terus kalau misalnya asetnya udah ada tapi dokumennya belum lengkap, gimana tuh? Tetap diakui dong kalau udah ada bukti penguasaan. Misalnya udah bayar, fisiknya udah ada, walaupun sertifikatnya belum jadi, tetap bisa diakui. Karena yang penting adalah perpindahan penguasaan, bukan cuma formalitas dokumen. Dan soal pengukuran itu standarnya pakai biaya perolehan. Jadi semua biaya yang dikeluarkan sampai aset siap dipakai itu yang masuk ke nilai aset. Misalnya beli kendaraan, termasuk biaya pengiriman, biaya balik nama itu semua masuk ke biaya perolehan. Oh, jadi bukan cuma harga beli aja ya? Ada biaya-biaya lain juga yang nanti bakal termasuk ke biaya perolehan. Benar, Pis. Dan ada juga ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai Permendagri nomor 64 tahun 2013. Kalau nilai perolehan aset di bawah batas minimum yang ditetapkan, aset itu nggak bisa diakui sebagai aset tetap di neraca, tapi tetap harus diangkapkan di catatan atas laporan keuangan. Oh, ada semacam bare minimum gitu ya berarti. Nah, contohnya berapa? Misalnya nih, peralatan dan mesin alat olahraga sama hewan. Di sini ditetapkan minimal 1 juta per unit, baru bisa dicatat sebagai aset tetap. Di bawah itu nggak masuk neraca sebagai aset tetap. Tapi ada pengecualian. Ketentuan nilai minimum ini nggak berlaku untuk tanah, jalan atau irigasi atau jaringan, koleksi perpustakaan, barang kesenian, dan peralatan belajar mengajar. Aset-aset itu tetap dicatat sebagai aset tetap berapapun nilainya. Dan besaran nilai minimumnya itu nggak seragam nasional ya. Jadi ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing lewat peraturan kepala daerah. Jadi jadi setiap antar daerah itu bisa beda. Tetap fleksibel sesuai kebijakan daerah masing-masing ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik penyusutan aset tetap. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dong apa sih definisi dari penyusutan itu. Oke. Bayangin kamu beli HP baru. Pas belinya 5 juta, terus tahun depan udah dipakai setahun, jadi nilainya pasti turun kan. Nah, itulah konsep penyusutan. Penurunan nilai aset karena pemakaian dan waktu yang dicatat secara sistematis. Oh, jadi penyusutan itu bukan berarti asetnya rusak ya, tapi nilai akuntansinya yang dikurangin setiap tahun. Ya, betul. Dan metode yang dipakai pemerintah daerah sesuai Permendagri nomor 64 tahun 2013 adalah metode garis lurus. Artinya, nilai aset dibagi rata sesuai masa manfaatnya. Rumusnya simpel. Nilai yang dapat disusunkan dibagi masa manfaatnya. Nanti bakal dapat penyusutan per tahun. Nih aku kasih contoh, misalnya Dinas Kesehatan beli gedung puskesmas seharga 1 juta dan masa manfaatnya tuh 10 tahun. Berarti penyusutan per tahunnya 100 juta dibagi 10 tahun. Jadi setiap tahunnya itu 10 juta. Nanti setiap 31 Desember tuh nilai gedungnya berkurang 10 juta di neraca. Terus kira-kira masa manfaat aset pemerintah itu berapa lama? Sama kayak swasta nggak? Ada tabelnya dan bervariasi. Ini gambar tabelnya. Teman-teman bisa lihat. Semua udah ditetapkan di regulasi yang berlaku. Oke, terus untuk jurnal penyusutannya seperti apa? Jurnalnya dicatat tiap 31 Desember. Di sisi debit ada beban penyusutan dan di sisi kredit ada akumulasi penyusutan. Jadi nilai aset di neraca itu nilainya bruto dikurangi akumulasi penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional. Oh, berarti tanah sama KDP yang tadi disebut dua-duanya nggak kena penyusutan ya? Karena tanah punya masa manfaat yang tak terbatas dan kalau KDP itu sendiri belum siap dipakai. Bener nggak? Dan selain penyusutan rutin, ada juga penyesuaian nilai aset tetap. Kalau ada kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh nilai aset tetap secara signifikan. Ada 4 situasinya. Apa aja tuh?
Yang pertama, overhaul atau renovasi besar. Kalau pengeluaran itu memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan kapasitas aset, nilainya dikapitalisasi alias ditambah ke nilai aset. Beda sama pemeliharaan rutin yang langsung jadi beban operasional. Yang kedua yaitu impairment atau penurunan nilai. Kalau nilai wajar aset turun drastis akibat kerusakan berat, teknologi usang, atau penurunan pasar, nilai bukunya harus diturunkan dan diselisihnya jadi beban kerugian. Yang ketiga, itu ada penyesuaian estimasi masa manfaat. Kalau ternyata beda jauh dari estimasi awal, terus ada penyusutan ke depannya harus disesuaikan. Tapi catatan periode lalu nggak diubah. Dan yang keempat, itu penghapusan aset. Aset itu dihapus dari neraca kalau rusak berat, dipindah tangankan, atau hilang akibat bencana dengan persetujuan pejabat berwenang. Selisih nilai bukunya itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Oh, jadi aset tetap tuh punya siklus hidup yang lengkap dari perolehan sampai ke penghapusan. Semua ada aturan pencatatannya. Oke, kita bahas satu hal lagi soal aset tetap, yaitu revaluasi. Nah, Zaki, tolong jelasin dong apa lagi nih? Valuasi itu intinya penilaian ulang aset tetap berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar terkini. Kenapa perlu? Karena nilai aset yang tercatat kadang udah jauh berbeda sama nilai realnya di pasaran, terutama kalau udah bertahun-tahun nggak dievaluasi. Contohnya itu tanah. Tanah yang dibeli pemerintah 20 tahun tuh nggak sama harga sekarang. Bisa jadi pas tahun lalu dibeli sama pemerintah tuh seharga 1 miliar. Terus sekarang udah 15 miliar. Kalau nggak direvaluasi, neraca pemerintah tuh jadi kurang informatif. Oh, jadi bisa ada selisih yang gede banget ya. Terus selisihnya tuh digimanain? Dicatat gimana? Kalau nilai revaluasi lebih tinggi dari nilai buku, maka itu surplus. Itu masuk ke komponen ekuitas pemerintah sebagai surplus revaluasi, bukan sebagai pendapatan. Tapi kalau nilai revaluasi lebih rendah, itu harus diakui sebagai beban penurunan nilai di laporan operasional. Dana evaluasi itu harus dilakukan oleh penilai independen yang berwenang ya. Nggak bisa asal taksir sendiri. Ada prosedur resminya. Make sense sih. Terus soal penyajiannya di laporan keuangan, gimana tuh formatnya? Untuk penyajian laporan keuangan, di neraca, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Untuk urutannya ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, kemudian aset tetap lainnya. Untuk konstruksi dalam pengerjaan, baru di bawah itu dikurangi akumulasi penyusutan. Dan informasi detailnya itu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan atau CAP. Di sana ada rekonsiliasi nilai awal dan akhir periode, metode penyusutan yang dipakai, masa manfaat, dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke materi yang paling aku tunggu nih, yaitu mengenai konstruksi dalam pengerjaan. Dari namanya aja udah bikin kepo sih. Nah, apa sih KDP itu? Jadi KDP itu aset tetap yang lagi dalam proses bangun, tapi belum selesai pas tanggal laporan keuangan dibuat. Misalnya pemerintah lagi bangun gedung kan, bergedung nih, tapi pas tanggal 31 Desember tuh gedungnya belum selesai. Gedung itu masuk ke akun KDP dahulu. Dan ini beda dari aset tetap biasa. KDP itu seperti transit. Dia nanti akan pindah jadi aset tetap begitu konstruksinya selesai dan siap digunakan. Selama masih KDP, nggak boleh disusutkan. Terus pengukuran apa aja yang bisa masuk ke biaya perolehan KDP? Kalau proyek pakai kontrak konstruksi, by kontraktor, yang masuk itu nilai kontraknya, biaya perencanaan dan pengawasan, terus ada biaya izin, jasa konsultan, bahkan biaya pengosongan bangunan lama kalau ada. Kalau proyeknya swakelola, dikerjain sendiri oleh pemerintah, nilainya mencakup biaya langsung kayak bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa peralatan, plus biaya overhead yang bisa diatribusikan langsung ke proyek tersebut. Nah, sekarang bagian yang
paling aku tahu nih kalau mahasiswa tuh banyak struggle di bagian itu, yaitu jurnal. Nah, coba jelasin dong satu-satu jurnal KDP itu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Untuk jurnal pengakuan KDP, waktu pemerintah bayar ke kontraktor atas pekerjaan yang belum selesai, kita kasih contoh, pemerintah bayar sebesar 750 juta untuk pembangunan gedung puskesmas yang belum kelar. Untuk jurnalnya, di debit konstruksi dalam pengerjaan sebesar 750 juta. Kemudian di sisi kredit yaitu kas di rekening bendahara pengeluaran sebesar 750 juta. Itu simpel ya. Intinya pengeluaran itu masuk ke akun KDP bukan langsung ke gedung. Nah, yang seru tuh pas ada uang muka ke kontraktor. Misalnya nilai kontraknya senilai 1,6 miliar. Terus uang mukanya 20%. Uang mukanya tuh nggak langsung masuk ke KDP, tapi masuk dulu ke akun uang muka kepada kontraktor. Itu jadi masuk ke aset lancar. Oh, jadi perlakuan buat uang muka beda ya? Iya, karena uang muka itu belum ada kemajuan pekerjaan yang bisa diukur. Baru pas ada tagihan termin. Misalnya kemajuan pekerjaan itu 40%, baru diakui sebagai KDP. Dan uang muka itu dikompensasikan sesuai proporsional pas pembayaran termin. Contoh jurnalnya, termin pertama senilai 640 juta. Pertama kita akui kemajuan pekerjaan. Di sisi debit yaitu KDP sebesar 640 juta dan di sisi kredit yaitu utang ke kontraktor sebesar 640 juta. Kemudian untuk bayar terminnya debit utang ke kontraktor sebesar 640 juta, di kredit kas 520 juta dan uang muka kontraktor sebesar 128 juta. Kenapa 128 juta? Karena itu potongan uang muka proporsional dari 20% dari 640 juta. Wah, itu udah detail banget sih, Ki. Terus kalau proyeknya udah kelar, gimana tuh mindahnya ke aset tetap? Kan dari yang sebelumnya masih di akun KDP tuh. Gampang aja, tinggal klasifikasi. Kalau misalnya nanti di debit gedung dan bangunan atau aset tetap apapun jenisnya, pokoknya sesuai dengan jumlah total biaya KDP. Terus nanti kreditnya konstruksi dalam pengerjaan dengan jumlah yang sama. Dan sejak direklasifikasi itu baru deh penyusutan dimulai. Yang perlu diperhatikan juga soal KDP lintas tahun. Kalau proyek belum selesai di akhir tahun anggaran, saldo KDP-nya tetap di neraca, nggak dihapus. Tahun berikutnya, biaya baru ditambahkan ke saldo KDP yang ada. Terus kalau proyeknya gagal, kayak misalnya dihentiin karena masalah teknis, gimana? Kalau KDP-nya itu dihentikan permanen, misalnya itu ada temuan patahan tanah, proyeknya tuh nggak bisa dilanjutkan, maka KDP-nya itu dihapus dari neraca. Jadi kita bisa menjurnal di debit kerugian atas penghapusan KDP, terus di kreditnya konstruksi dalam pengerjaan. Dan kerugian ini langsung masuk ke laporan operasional. Oh, kerugiannya berarti langsung diakui ya? Wajib diungkapkan di CALK juga nggak? Iya, pasti wajib. Dan harus ada persetujuan dari penjabat berwenang dulu sebelum penghapusan dilakukan. Prosedurnya sangat ketat. Oke, kita hampir sampai di ujung nih. Satu lagi yang perlu kita bahas mengenai penyajian KDP. Nah, ada berapa laporan keuangan tuh yang kena dampak dengan adanya akun KDP? Lumayan banyak sih. Pertama tuh di neraca. KDP itu disajikan di kelompok aset tetap di bawah semua jenis aset tetap lainnya. Tapi sebelum akumulasi penyusutan, dan KDP itu nggak dikurangi penyusutan ya, karena emang nggak disusutkan. Laporan keuangan yang kedua yaitu di CALK. Ini wajib diungkapkan secara rinci. Apa aja proyeknya, berapa persen kemajuannya, berapa biaya yang udah dikeluarkan, berapa uang muka yang udah dikasih ke kontraktor, dan kalau ada hambatan ya harus diungkapin juga. Nah, di laporan realisasi anggaran,
Pengeluaran untuk KDP itu masuk sebagai belanja modal sesuai jenis asetnya. Jadi tetap kelihatan LRA meski di neraca masih KDP. Dan kalau di laporan operasional, KDP nggak ada beban penyusutannya ya? Ya, nggak ada bis. KDP nggak dinimbulkan beban penyusutan. Tapi kalau ada biaya administrasi pengawasan yang nggak bisa langsung diatribusikan ke proyek, itu tetap jadi beban operasional. Dan di laporan perubahan ekuitas itu pengeluaran KDP itu bikin naik ekuitas pemerintah. Di akun diinvestasikan dalam aset tetap. Waktu KDP direklasifikasi jadi aset tetap, ekuitas totalnya nggak berubah, cuma ada pergeseran antar akunnya nanti. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara kita hari ini. Mungkin sebelum aku tutup, aku pengen masing-masing dari narasum kita untuk kasih satu poin paling penting dari obrolan kita. Nah, mungkin kamu dulu, Al. Mungkin kalau dari aku, aset tetap pemerintah itu bukan cuma soal mencatat, itu tentang akuntabilitas publik. Setiap rupiah yang masuk ke aset itu adalah uang rakyat, dan standar akuntansi yang ketat memastikan penggunanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan anggap remeh materi ini ya guys. Kemudian dari aku, KDP itu penting banget dipahami karena proyek infrastruktur pemerintah itu gede-gede. Kalau salah catat KDP, dampaknya ke neraca bisa signifikan banget. Dan juga KDP nggak bisa disudutkan, tapi begitu selesai langsung mulai dihitung penyusutannya. Itu kuncinya. Oke, makasih banget nih buat Zaki dan Alivia yang udah mau berbagi, udah mau sharing ilmunya dengan cara yang santai dan juga menyenangkan ya. Oke, sama-sama Fis. Seru banget ngobrolnya. Semoga bermanfaat buat yang dengerin. Dan buat kalian yang lagi belajar akuntansi pemerintahan, semoga materi ini bisa dapat menambah ilmu teman-teman semua ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya aja ke kami. Nah, buat kalian para audiens, makasih nih udah nemenin kita ngobrol hari ini. Dan semoga episode kita kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa share ke teman-temannya ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.